Dari rahim yang sunyi, jabang bayi Nisa Armila tumbuh dan disambut bahagia. Tapi siapa yang dapat membayangkan bayi yang lahir di salah satu klinik Tasikmalaya, Jawa Barat dengan berat 1,5 kg pada Senin 13 November 2023 itu harus meninggal dunia. Dan inilah jerit tangis dan pilu Nisa Armila dan sang suami Erlangga Surya ketika menguburkan jenazah sang bayi. Iya, drop juga secara fisik, secara mental, betul, sangat shock, sangat terpukul gitu. Ya kalau perasaan keluarga sih mungkin sakit hati ya gitu, bukannya tidak menerima takdir, saya tahu takdir. Cuma kan proses menuju takdir tersebut kan yang keluarga tidak terima gitu. Jerit sang bayi saat setelah lahir kemudian menjadi bisu, menjadi pukulan hebat bagi Nisa Armila. Ibu muda itu masih tak menyangka buhat yang lahir secara prematur itu pergi begitu cepat. Dan yang amat memilukan hati pihak keluarga, bayi Nisa diduga meninggal akibat tindakan malpraktik. Bahkan dikisahkan salah satu keluarga yang mendampingi Nisa, para bidan di klinik tersebut lalai memberi pelayanan terbaik. Jadi kan adik saya itu melahirkan di salah satu klinik yang ada di Kecamatan Bantarsari. Nah, jam 4 sore tanggal 13 November adik saya ke klinik kan. Terus kata klinik disuruh pulang lagi gitu. Setelah itu suaminya bawa lagi ke klinik sekitar pukul 8 malam, pukul 20 malam gitu kan. Dari situ memang awal ada tindakan dari bidan gitu. Nah, sambil si bidan main handphone terus gitu itu juga. Terus tanpa ada tindakan yang lain-lain juga gitu. Setelah pasnya melahirkan, saya kan tanya berapa ini berapa jahitan gitu ya. Bidan bilang sedikit, tapi kan saya pengen pasti kepastiannya berapa jahitan gitu. Dan yang membersihkan darah-darah yang bekas melahirkan itu saya gitu. Cerita meninggalnya bayi Nisa Armila kuat diduga akibat kelalaian pihak medis semakin mencuat. Menurut pihak keluarga, para bidan di klinik seperti tak begitu memperhatikan kondisi pasien. Bahkan setelah persalinan, sang bayi malah dibiarkan tanpa ASI selama 4 jam. Sementara para bidan malah kedapatan tertidur lelap. Setiap 1 jam, 2 jam, 3 jam saya ketuk, saya kan jadi sungkan gitu, saya ketuk, malah pada tidur, si bidan malah pada tidur. Terus kata si bidan ya udah boleh dikasih ASI katanya ini terus dikasihin ke ibu si bayi tanpa memastikan apakah si ASInya itu masuk ke bayi atau tidak gitu kan. Nah terus dari situ itu jam 3.15 menit. Itu juga karena saya ketok gitu kan. Karena sudah 4 jam bayi nggak dikasih ASI. Tapi yang paling amat membuat keluarga begitu terkejut, 1 hari setelah kelahiran sang bayi, sekitar pukul 7, bayi dimandikan tanpa sepengetahuan Nisa Armila dan Erlangga orang tua bayi. Dan yang mengejutkan, alasan memandikan sang bayi untuk pengambilan foto yang menjadi konten newborn. Ironisnya, hal itu tanpa persetujuan terlebih dahulu dari pihak orang tua bayi. Jam 6 dibawa lagi tuh si bayi dimasukin lagi inkubator. Jam 7 dimandiin tapi nggak bilang dan nggak minta izin, nggak konfirmasi ke pihak keluarga untuk di foto-foto, untuk di video-video, untuk sesi review dan konten klinik.
Pada keesokan harinya, sekitar pukul 8:30, Nisa dan bayinya diperkenankan pulang ke rumah. Anehnya, keduanya dipulangkan tanpa disertakan surat sehat atau surat untuk kontrol kembali setelah 3 hari. Padahal berat badan sang bayi masih sangat kurang dan perlu kontrol yang intensif. Tapi sayang, setelah tiba di rumah, sekitar pukul 18 waktu Indonesia Barat, bayinya tak lagi bergerak. Di titik inilah pihak keluarga terguncang. Kasus ini pun telah diadukan ke Dinas Kesehatan Tasikmalaya. Kalau dari pihak klinik sih mereka datang sudah 3 kali datang, bahkan memberikan uang, entah itu uang kompensasi atau uang duka gitu. Kita juga nggak tahu. Kita kasihkan lagi ke pihak klinik gitu. Cuma pihak klinik tidak terima dan memang keluarga tidak akan mau untuk damai, untuk islah gitu seperti itu. Meninggalnya bayi Nisa diduga korban malpraktik juga telah diadukan ke pihak kepolisian. Dan sejak saat itu juga, barulah beberapa korban lain buka suara. Sangat kecewa dan sangat kesal gitu. Jadi bukan hanya pihak keluarga saja dan masih banyak korban-korban yang lain yang setelah saya speak up ke media baru bermunculan gitu pihak-pihak korban yang lain. Kemarin ke kantor polisi sih diterima laporan pengaduan gitu. Jadi dibuatkan labdul tadi pihak kepolisian sudah mendatangi rumah adik saya gitu. Dari Dinas Kesehatan juga sudah ada.